kirinya. Ya, inilah Mahmud Abdurrahman, pemain masih berusia 23 tahun, merumput di klub Al Ahli Bahrain. Oh, hampir kesalahan tadi dilakukan, upaya dilakukan oleh Eli Aiboy untuk merebut bola, tapi gagal. Fauzi Ais, pelanggaran Ricardo Salampesi, kartu kuning. Ya, cukup banyak pemain Indonesia mendapatkan kartu kuning, ada 3 sekarang. Ada 3, Bung. Ricardo Salampesi, Bung. Ya, ada Eli Aiboy, ada Ridwan dan Salampesi, jadi 2 bek kiri dan bek kanan. Dan memang agak aneh juga ketika Salampesi untuk bermain dari bek kanan, Bung, dipasang oleh Kolev, karena pemain ini Persipura bermain di tengah, Bung. Ya. Sama seperti Ridwan yang biasa di bek kanan dimainkan di kiri. Ivan Kolev ketika itu memang beralasan bahwa dia membutuhkan pemain fullback yang cukup tinggi, cukup kekar untuk bisa memblok atau berduel dengan pemain-pemain sayap lawan yang juga berposisi tinggi seperti Arab Saudi, Kuwait, dan Bahrain, dan juga Korea Selatan tentu saja. Betul. Tapi dia juga harus ingat bahwa dia juga sukses ketika bermain di Cina, Bung. Oleh pemain dengan 3 pemain belakang dan 5 gelandang, menempatkan Agung Setiabudi dan Ismet Sofyan di 2 wing sayap yang sangat berhasil juga, Bung. Ketika itu mereka mengalahkan Qatar dengan 2-1. Ada perubahan pola juga yang ditampilkan oleh Kolev, dilakukan oleh Kolev. Betul, kali ini bermain dengan 4 back flat sejajar dibandingkan dengan 3 tahun lalu, Bung. Budi Sudarsono, Eli Aiboy, terlalu tajam tadi. Serangan cepat jadi dibangun oleh para pemain Indonesia. Tidak terkejar oleh Eli Aiboy. Kita saksikan pemirsa, inilah Budi Sudarsono. Budi Sudarsono, 28 tahun usianya, 29 kali memperkuat tim nasional termasuk dalam pertandingan kali ini. 5 gol telah dicetaknya, termasuk gol yang dibuat ke gawang Bahrain. Ya, umpan ke box 16 tadi. Bambang Pamungkas masih mencoba merebut bola, gagal dia. Lebih dekat tadi kita saksikan Hussein Mohammed, inilah Ivan Kolev, Samsudin Umar, dan Alexander Dimitrov, 2 asistennya. Ya, serangan balik dari Bahrain, secepat kilat Genry Pitoy keluar dari gawangnya. Ini berbahaya sekali, Bung Gris, ya. Berbahaya sekali bahwa sistem jebakan offside-nya saya takutkan dengan sistem flat yang dimainkan oleh Kolev, Bung. Ini berbahaya, komunikasi, koordinasi di belakang antara 4 pemainnya berdiri sejajar. Ini belum teruji dengan benar untuk pemain-pemain Indonesia. Dan beberapa kali kita lihat hampir terjadi gol dan kesalahan. Ya, kita saksikan bagaimana tadi Genry Pitoy dengan perhitungan yang matang dan timing yang tepat dia keluar dari gawangnya. Ya, walaupun kita juga bisa melihat bahwa sebagai antisipasi barangkali dia memasang tangannya. Betul, takut ada benturan. Benturan ke dada JC Akunwani tadi. Bahrain menggempur dari sayap kiri sekarang. Rashid Aldoseri. Ada Mahmud Abdurrahman. Ya, kita saksikan pemirsa, pelanggaran 8, Bahrain 14. Lebaran ke dalam untuk Bahrain, Fauzi Ais. Firman Utina. Baik sekali, sangat percaya diri Firman. Melebar. Dan Bambang Pamungkas di sana, Budi Sudarsono dan Eli Aiboy sudah bergerak. Bambang Pamungkas. Suatu akselerasi yang sangat baik, Bung, dari Bambang, tenangan. Tapi sayang sekali tembakannya masih melebar. Kita saksikan, kalau saya tidak salah mencatat, inilah tendangan ke gawang pertama yang dilakukan oleh Bambang. Iya. Dan sebenarnya ada suatu kesempatan yang sangat baik ketika Bambang menguasai bola. Ada pergerakan dari kiri yang dibuka oleh seorang Budi Sudarsono. Kalau Bambang lebih jeli bisa melebar ke kiri. Sehingga Budi dengan leluasa untuk menusuk ke kotak penalti, Bung. Sayang sekali. Abdurrahman Ahmad, kiper dari Bahrain. Samsul Bahri Khairuddin. Eka Ramdhani sekarang. Oh, berbahaya pemirsa. Maman Abdurrahman tadi terlalu lama. Oh, serangan kali ini Alahurai. Oh, tendangan salto coba dilakukan oleh Alahubail, tapi arahnya belum tepat. Satu kesalahan dilakukan oleh Maman. Dan bahkan dari babak pertama juga sudah ada kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh Maman.
saya kira intercept atau antisipasi yang selalu gagal, termasuk oleh Karis Yulianto, ini yang berbahaya sekali, Bung. Bagaimana perangkap-perangkap offside juga yang sangat tidak akurat dimainkan oleh pemain-pemain belakang Indonesia. Berbeda ketika Kolev pada saat 2004, Bung ya, dengan hanya 3 pemain belakang. Repotnya kita tidak banyak lagi memiliki materi pemain belakang karena Firmansyah mengalami cedera. Betul. Budi Sudarsono baik sekali. Ridwan, Eli Aiboy. Di sana ada si jangkung Abdullah Marzouk. Ialah Abdullah Marzouk, pemain berusia 26 tahun asal Altai, klub Arab Saudi. Budi Sudarsono sekarang. Muhammad Ridwan. Dipotong tadi pemirsa oleh Aldoseri. Rashid Aldoseri sekarang. Bahrain mencoba dari sisi kiri. Mahmud Abdurrahman. Ala Hubail yang dituju. Juga ada Jais Akunane. Gagal tadi Ala Hubail. Duel-duel cukup keras terjadi pemirsa. Angkat bola tadi. Muhammad Ridwan. Salah umpan Ridwan. Aldoseri sekarang. Tenang para pemain Bahrain pemirsa. Atun Nungu. Mahmud Abdurrahman. Crossing. Ya, tempatnya tadi menyentuh kaki pemain kita tadi. Crossingnya coba dilepaskan oleh Ala Hubail. Saya berharap Bung Chris, pemain-pemain Indonesia jangan sampai panik, Bung, untuk menghadapi setiap gempuran dari pemain-pemain Bahrain. Mereka tetap harus fokus. Tendangan sudut untuk Bahrain pemirsa. Ya, bola dihadapi oleh kapten kesebelasan Rashid Aldoseri. Sementara Jaisi Akunwane juga di depan gawang Genry Vitoy. Kembali terjadi pemirsa. Satu pelanggaran dilakukan tadi. Bahkan mungkin ada handsball, wasit melihat nih, Bung. Ya, Ala Hubail ya. Ya. Dan ya inilah Aldosari sana. Aldosari, kapten kesebelasan. Ini Ala Hubail. Tandukan dari Marzouk dan handsball, betul. Wah, ini sulit untuk ya. memutuskan apakah handsball atau tidak karena bola di antara di atas, dada dan ya, tangan. betul sekali. Lagi dari kiri, ini kerja ekstra keras harus dilakukan oleh Ricardo Salampesi. Ya, sementara kita saksikan tadi Ricardo Salampesi terjatuh. Upaya mengambil bola dari Mahmud Abdurrahman tadi. Mereka lebih banyak menekan dari kanan, Bung, posisi kiri, karena di sana mereka melihat mungkin ada kelemahan di sisi Ricardo Salampesi, Bung. Pemain yang kita lihat jarang untuk naik mendukung serangan. Ya. Dia hanya sampai berkonsentrasi bertahan ya, Bung. Tidak pernah melewati garis tengah. Ini berbeda dengan berbagai uji coba yang dilakukan selama ini di mana Ricardo Salampesi berani melakukan lebih rajin, ya betul. Eli Aiboy sekarang Indonesia. Dari kanan Marzouk coba dilewati. Terjatuh Eli. Apakah pelanggaran dilakukan oleh Abdullah Marzouk? Betul. Ya, Abdullah Marzouk tampaknya melakukan protes terhadap asisten wasit. Ya, dalam tayangan ulang Eli Aiboy. Ya, melewati kolong kalau istilah kita. Abdullah Marzouk coba untuk menghalangi, menutup pergerakan Eli yang lebih kecil. Dan hakim garis melihat ada pelanggaran di sana. Kartu kuning, Bung. Iya, karena terlalu banyak protes mungkin dilihat oleh Nishimura, Bung. Iya. Sehingga dia diganjar dengan kartu kuning. Kartu kuning kedua untuk Bahrain dalam pertandingan ini untuk Abdullah Marzouk. Setelah Abdullah Umar juga mendapat sebelumnya. Iya. Tendangan bebas untuk Indonesia, kita harapkan momen ini, kesempatan ini bisa dimanfaatkan menjadi gol. Budi Sudarsono dibayang-bayangi oleh Abdullah Umar. Inilah Bambang Pamungkas, kapten kesebelasan setelah keluarnya Ponario Astaman. Ya, Irman Utida menghadapi bola. Eli Aiboy dikawal oleh Abdullah Marzouk.
Firman Utina angkat bola. Wow, satu sundulan dari Ricardo Salampesi. Masih terbang di atas Mister Gawang Abdul Rahman Ahmed. Sampai Salampesi, kita lihat. Apakah dia udah ketarik, Bung? Dan apakah udah habis juga? Kita lihat. Kalaupun dia keluar nantinya akan digantikan oleh Ismet Sofyan kemungkinan besar, Bung. Ya. Ya, kita saksikan ada masalah di kaki Ricardo Salampesi. Oh, ya, tidak kita sanggup lihat. untuk melanjutkan Dia pertandingan. sudah memberikan tampaknya. isyarat. Ya. Apakah ini ankle atau kerambung kelihatannya? Dan memang sudah terlihat ketika terjadi pelanggaran di sudut kanan pertahanan Indonesia. Ya, Ivan Kolev. Ini kuota maksimal yang harus dilakukan pergantian. Sudah 3 pergantian. Ya, pergantian terakhir. Kalau Ricardo Salampesi ditarik keluar, Bung, ya. Betul sekali. Ini agak riskan mengingat pertandingan masih sisa waktunya cukup panjang. Iya. Dan sangat berbahaya buat pemain-pemain kita, Bung. Karena memang ditarik keluar dengan posisi yang cedera. Iya. Ya, tekanan ini lagi coba dilakukan oleh Bahrain, pemirsa. Kita saksikan Husain Mohammed. Kerjasama yang semakin tenang di antara para pemain Bahrain. Muhammad Ridwan, Budi Sudarsono sekarang. Ya, baik sekali Eli Aiboy masih mampu mengejar bola. 2 pemain menghadangnya. Budi Sudarsono, masih Budi. Firman Utina. Oh, gol! Gol, bola rebound. Firman Utina. Luar biasa, Bung. Spektakuler dan fantastis dibuat oleh seorang Firman Utina. Kepercayaan diri inilah dan babak pertama. Pemain asal Persita Tangerang ini melepaskan tembakan. Ya, Jadi bintang. kita akan lihat dalam replay ada 2 pemain yang tadi memberikan kontribusi besar. Firman Utina, Bambang Pamungkas. Ya. Kita nantikan dalam tayangan lambat. Dan diawali oleh Budi Sudarsono, Bung, ya. Ya, Firman Utina, Ya. bola betul rebound, sekali. dan Bambang Pamungkas. Dan indah, spesialis Bambang ketika cepat sekali membaca bola rebound. Ya, Kita lihat bagaimana kepercayaan diri dari Firman. Bambang Pamungkas dengan timing yang tepat, dia maju mengantisipasi bola yang memantul tadi, rebound, dan dengan tenang menempatkan bola pada sudut kiri gawang, Bung. Betul sekali. 2 untuk Indonesia. Gol kedua diciptakan oleh Bambang Pamungkas. Saya kira yang berbicara sini adalah naluri seorang Bambang Pamungkas. Memang luar biasa sebagai gol getter, Bung. Untuk memanfaatkan bola-bola rebound seperti ini. Ya. Gol tadi diciptakan pada menit ke 64. Mudah-mudahan aja, Bung. Skor ini kita mampu bertahan dan bahkan menambah keunggulan untuk merebut 3 poin pertama, Bung, ya. Ya. Kita saksikan dalam tayangan sekali lagi bagaimana proses terjadinya gol tadi. Budi Sudarsono, Firman Utina, dan Bambang Pamungkas. Iya. Ada 3 sentuhan di sana terjadi, Bung. Naluri seorang striker sejati. Bambang Pamungkas yang disimpulkan sebagai Arjuna. Ya, umpan crossing tadi. Arjuna dalam cerita wayang di Jawa adalah kesatria, di Pandawa, Bung, yang jago memanah, ya. Betul sekali, Bung. Artinya ini diilustrasikan atau dipersonifikasikan sebagai seorang jago tembak, begitulah kira-kira, ya. Anda yang dari Sulawesi Utara kenal juga mungkin dengan istilah wayang, Arjuna, Bung, ya. Inilah Bambang Pamungkas, pemirsa. Gol tadi merupakan gol Bambang yang ke-23 di 43 penampilannya bersama tim nasional senior, termasuk uji coba internasional yang diakui oleh FIFA. Ada sebuah mungkin pergantian dari Bahrain, Bung. Talal Yusuf. Betul, Pemain akan masuk. Ini pemain yang juga ikut membuat gol ke gawang Indonesia, gol ketiga ketika Bahrain menang 3-1 di Cina. Ya. Sementara tekanan dari Bahrain, ya kalau bisa sering-sering melakukan hal seperti ini lebih menguntungkan buat Indonesia. Melakukan kesalahan-kesalahan, ya. Ya, seperti inilah apa Talal yang Yusuf, Bung. dilakukan oleh Mahmud Abdul Rahman. Ya, sementara nomor 13 bersiap, pemirsa, adalah Talal Mahmud Yusuf. Menggantikan Abdullah Omar. Ya. Ya, pemain berumur 32 tahun, sudah cukup berumur juga. Dan salah satu veteran, ya. Betul, Yang veteran. dimiliki oleh Bahrain.
Dan kita lihat salah satu pergantian yang dianggap efektif oleh Milan Makala, Bung, karena Tala Yusuf lebih punya naluri menyerang. Ya. Pelanggaran terjadi pemirsa, tendangan bebas untuk Indonesia. Ya, pelanggaran terhadap Firman Utina, Bung, dilakukan oleh Aldo Sari. Adalah Bambang Pamungkas pemirsa. Pemain kelahiran Salatiga berusia 27 tahun. Pernah bermain untuk Persija Jakarta, kemudian Selangor FC kembali ke Persija. Dia juga sempat dididik di Diklat Salatiga, kemudian digembleng di Diklat Ragunan Jakarta. Bambang Pamungkas yang akrab dengan panggilan BP. Ya, pelanggaran tadi Aldo Seri terhadap Muhammad Ridwan. Muhammad Ridwan 27 tahun usianya, 6 kali memperkuat tim nasional senior. Inilah para pendukung Indonesia dengan atribut merah putih, semangat membara. Kita seharusnya tidak kalah dengan Vietnam karena ini adalah kandang kita. Kira-kira semboyan yang luar biasa untuk memacu semangat pemain Indonesia dulu. Iya, tekanan dari Indonesia. Eli Aiboy, umpan tarik. Oh, sudah gugup, Bung. Ya, panik saya kira lini belakang. Ya, seperti yang ditampilkan tadi Abdurrahman. oleh Muhammad Ya, Abdurrahman. Muhammad Abdurrahman tadi pemirsa. Nampak ada panik, mereka sudah tidak tenang lagi setelah ketinggalan 2-1, Bung. Tendangan sudut sekarang untuk Indonesia. Jadi Sudarsono santai saja dia. Ya, asal tidak mendapatkan kartu karena dianggap masih memperlambat permainan. Ya. Budi Sudarsono, Kari Sudianto ikut membantu. Dia juga pemain yang memiliki heading cukup baik. Ada Ricardo Salampesi, masih mampu bermain, Bung. Ya, kembali Budi Sudarsono sekarang. Angkat bola Budi. Oh, blocking tadi dilakukan oleh pemain Bahrain. Makanya Budi bermaksud untuk memperlambat tempo nih, Bung. Ya. Ya. Indonesia yang lebih menenangkan pemain-pemain. Tapi hati-hati jangan Ya. terlalu ekstrim, ini bisa berbuah kartu. Semakin banyak kartu, semakin repot kita, Bung. Betul sekali, Masih Bung. ada 2 pertandingan di fase grup minimal. Seandainya saja kita bisa menambah sebuah gol, Bung, akan lebih mengamankan bagi Indonesia. Betul. Eli Aiboy, Budi Sudarsono coba bekerja sama. Budi melakukan pelanggaran. Terlalu Tendangan memaksakan. bebas untuk Bahrain. Bahrain, umpan panjang tadi. Ya, kontrol bola yang tidak sempurna dari Allah Agubail. Adalah Muhammad Ridwan. Sejauh ini masih cukup disiplin. Umpan crossing tadi. Budi Sudarsono jauh membantu serangan. Oh, hati-hati. Dalam situasi seperti ini bisa saja gawang Gen Ripitoy terancam dalam bahaya. Ya, kita saksikan pemirsa. Terjadi pelanggaran kah? Eka Ramdhani, pemain yang pertama sekali diberikan kepercayaan yang ditemukan oleh pelatih sebelumnya, yaitu Peter Witt, untuk menjadi starter di tengah bersama Ponario Astaman dalam pola 4-4-2. Ya, kita saksikan memang ada sikut yang melayang. Tapi tidak, Bung, saya melihat bahwa ini hanya adegan dari seorang Eka Ramdhani berpura-pura. Justru ini sangat berbahaya, bahkan mungkin dia bisa mendapat kartu kuning. Fauzi Ais. Kembali terjadi pelanggaran dilakukan oleh Indonesia kali ini, ya harus diulang. Ya. Eka Ramdhani mendapatkan kartu kuning, lagi-lagi kartu Betul. kuning. Wasit memang sudah menunggu kesalahan lagi yang akan dibuat oleh pemain ini. Dan ini kesempatan untuk mencabut kartu kuning keempat buat pemain-pemain Indonesia, Bung. Setelah tadi juga Eka melakukan diving berpura-pura. Ya, inilah tackling yang dilakukan oleh Eka Ramdhani yang berbuah kartu kuning untuk pemain asal Persib Bandung ini. Pemain yang juga akan memperkuat skuad tim nasional SEA Games tahun ini. Ya. Tendangan bebas. Rashid Aldo Seri melebar. Mahmud Abdurrahman angkat bola. Kemelu di depan gawang Gen Ripitoy. Ya, gagal sementara serangan yang dilakukan oleh
Bahrain. Bambang Pamungkas sekarang. Oh, tidak jelas kepada siapakah yang akan diberikan tadi oleh Bambang Pamungkas. Apakah Budi Sudarsono atau Muhammad Ridwan? Ya. Mungkin kalau kepada Muhammad Ridwan terlalu jauh Bung ya. Ya. Dia berada di belakang. Eka Ramdhani. Pemain kelahiran tahun 84, berarti dia masih berusia 23 tahun. Sama dengan Ricardo Salampesi. Dua pemainnya diproyeksikan untuk membentuk Indonesia di SEA Games. Ya, kita saksikan ala Ubail tergeletak, Karis Yulianto kita saksikan. Apakah ini faktor kesengajaan? Kalau kesengajaan ini konyol, Bu. Ya, betul. Tapi kita juga akan melihat dalam tayang ulang Bung Riz, apa yang dilakukan oleh Karis Yulianto di sini. Ya. Apakah benar? Oh, kita lihat memang Kita Karis tidak tahu apakah ya, sengaja atau tidak. Apakah ini juga bisa membuang bola? betul. Dia ingin membuang bola tetapi mengena badan dari Ala Hubail. Dada ya. Ya, atau dada. Tapi Dan mungkin sebelumnya wasit sudah meniup ada pelanggaran di sana ketika terjadi duel di udara. Sehingga kalau dia mendapat kartu kuning dianggap sebagai kesengajaan oleh wasit semula terhadap Karis. ya, kita nantikan saat-saat yang tentu menegangkan. Karena kalau kartu, ya tampaknya lolos dari hukuman kartu, Bu. Lolos dia, Bung. Karena mungkin ada alasan yang tepat dari seorang Karis yang ingin membuang bola keluar. Ya, ada protes yang dilakukan oleh para pemain Bahrain. Tapi pelanggaran membuahkan tendangan bebas untuk Bahrain dalam posisi yang cukup ideal, Bung. Ya, kita nantikan mudah-mudahan pemain Indonesia sangat siap untuk mengantisipasi segala kemungkinan dari lahirnya tendangan bebas ini. Henry Vito memberikan aba-aba kepada para pemain Indonesia lainnya. Ya, kita nantikan ada Bambang Pamungkas, Samsul Khairuddin. Aduh, seri angkat bola tadi Mansur yang dituju. Ada Fauziais dan Abdullah Marzuq. Betul. Talal ya memberikan bola. Juga ada Talal Mahmud yang melakukan eksekusi tadi. Satu juga keuntungan buat pemain-pemain kita bahwa saya kira stamina juga dan pemain-pemain Bahrain juga tidak begitu bagus juga menurun. Tidak seperti babak pertama, Bung. Ya. Sehingga tempo agak berjalan lambat sedikit. Muhammad Ridwan membuang bola tadi, pemirsa. Bola sekarang untuk Bahrain. Ya, tendangan sudut untuk Bahrain dilakukan oleh Talal Mahmud Yusuf. Pemain yang baru saja masuk, sementara Jaisa Akunwane ala Ubail. Kemudian Hussein Muhammad ada di depan gawang Henry Vito. Karis Yulianto mengawal Jaisa Akunwane, pemain naturalisasi asal Nigeria. Termasuk Bambang Pamungkas. Ya, apa yang terjadi di depan gawang Henry Vito. Jadi Aibo yang terjatuh berduel dengan Abdurrahman Muhammad. Ya, diminta untuk bangun. Talal Mahmud angkat bola tadi. Ya, masih coba dikejar. Tapi tidak pada pemain Indonesia di sana kecuali Firman Utina, tapi dalam posisi yang masih jauh dari bola. Lempar ke dalam untuk Indonesia. 2-1 Indonesia unggul lewat gol Budi Sudarsono pada menit ke-14 dan Bambang Pamungkas pada menit ke-64. Sementara gol Bahrain yang memperkecil atau tadi sebetulnya menyamakan kedudukan menjadi 1-1, Bung, diciptakan oleh Said Al-Waidi Jalal pada menit ke-27 babak pertama. Kita hanya berdoa, Bung, bahwa tinggal 18 menit lagi untuk mempertahankan kedudukan ini. Ya. Untuk kita meraih 3 poin pertama di grup D. Angkat bola tadi Mahmud. Oh, handsball. Ya, handsball. Ada handsball di sana. Dilihat. Jais Akunwane. Ya. Jais Akunwane sebetulnya belum merupakan pilihan utama bagi pelatih Milan Makala.
Tapi dalam 3 kali uji coba internasional melawan Uni Emirat Arab, Vietnam dan juga Kedah FC, dia menunjukkan produktivitasnya sehingga menggeser Husain Ali. Husain Ali, ya. Bung, kita lihat tadi barusan dalam tanya ulang Bung, bagaimana jelas sekali mengena tangan dari Jais. Serangan dari Bahrain, pelanggaran lagi terjadi pemirsa. Ialah Hubail, Allah Hubail. Dalam tayangan lambat kita saksikan Eka Ramdhani melakukan pelanggaran tadi, menghadang laju lari dari Allah Hubail. Hati-hati, Hubail memberikan isyarat harus kartu. Tapi Sementara kita tahu Eka Eka Ramdhani sudah sudah kena kartu. kartu kuning Bung, ya. Ya, tendangan bebas sudah dilakukan Rashid Al-Dusari tadi. Angkat bola Mahmud Abdul Rahman. Tidak offside, angkat bola. Oh! Membentur tiang tadi, berbahaya sekali pemirsa. Rashid Al-Dusari. Sangat beruntung sekali Bung. Jebakan offside yang lagi-lagi tidak berhasil. Kita lihat. Ya, tidak Karena ada Marsuk sana. tidak bergerak. Iya, tidak bergerak dan di sana masih ada Bambang Pamungkas yang berada di belakang yang tertinggal Bung. Pada saat pemain-pemain belakang Indonesia melakukan jebakan offside. Masih sangat beruntung sekali Bung ya, masih mengena mistar gawang Jendri Pitoy. Iya. Suatu kesalahan yang dibuat oleh pemain-pemain belakang. Tidak ada koordinasi yang baik. Kembali Bahrain pemirsa. Angkat bola tadi. Henry Pitoy mampu mengantisipasi bola tadi yang memang tidak terlalu berbahaya karena arah bola terlalu ke dalam. Ya, sementara tengah bersiap-siap inilah pemain yang tadi Husain kita Ali, sudah ya. bicarakan, yaitu Betul. Husain Abdullah Ali. Pemainnya ikut membuat gol juga ke gawang Indonesia. Betul, pada fase grup terakhir di putaran final Piala Asia 2004 di Cina. Betul sekali. Jadi ada dua pemain yang dimasukin oleh Makala yang pernah menggetarkan gawang Hendro Kartiko waktu itu Bung. Ya, bermain dengan umpan pendek para pemain Bahrain. Kita saksikan Husain Muhammad. Kesalahan dilakukan oleh Husain Muhammad, tapi berhasil dipotong lagi oleh Husain. Pelanggaran tadi dilakukan oleh Samsul Bahri Khairudin nampaknya. Ya, Husain Ali. Kita nantikan apakah dia menggantikan Allah Hubail atau Jais Okunwane. Atau mungkin bahkan mereka akan menambah satu daya dobrak Bung serangan. Ya, Jais Okunwane tadi gagal. Blocking yang rapat dilakukan oleh Maman Abdul Rahman. Kembali Bahrain mengontrol permainan, kita saksikan. Mahmud Abdul Rahman. Jais Okunwane. Salah umpan tadi. Maksudnya Talal Mahmud. Inilah Allah Hubail yang tampak ya. Menggantikan Muhammad Hubail. Muhammad Hubail berarti Ada 3 striker. dia mendapatkan trio striker. Betul. Saya kira ini suatu pilihan yang tepat juga bagi Makala. Pada saat mereka tertinggal dengan 2-1, jalan keluar terbaik adalah menambah daya dobrak dengan memasukkan seorang striker Bung. Jadi Iya. ada 3 di depan. Ada Allah Hubail, ada Jais dan Hasan Ali. Ya, serangan dari Indonesia pemirsa. Firman Utina baik sekali. Budi Sudarsono. Oh, kontrol bola yang tidak akurat dari Budi. Datang membantu sekarang Ricardo Salampesi. Samsul Khairudin. Angkat bola Samsul, Bambang Pamungkas di sana. Dihalang-halangi oleh Marzuk. Muhammad Marzuk, umpan crossing Bambang. Oh! Sayang sekali pemirsa, terlalu maju tadi. Budi Sudarsono. Suatu kesempatan bagi Indonesia Bung. Ya, umpan yang tanggung dari Samsul Khairudin. Berbahaya kali ini. Beruntung bola tadi tidak bisa dikontrol dengan sempurna oleh Husain Ali, tampaknya pemain yang baru saja masuk. Dan saya sangat tertarik dengan, ya kita lihat rantai yang ulang Bung. Umpan dari BP. Iya, ini kalau kontrol Budi Kurang baik, cermat ya. ini bisa mendatangkan marhabaya besar di gawang Bahrain, Bung. Dan kita kembali tadi bagaimana Emritman mengamankan bola Bung. Pemain yang paling simpel, tidak mau cari masalah. Iya, dan seharusnya begitu pemain belakang. Betul. Tendangan langsung tadi membentur temannya sendiri, Abdullah Marzuk.
Jalal tadi yang melepaskan tendangan. Kita berharap 9 menit lagi, Bung. Pertandingan akan berakhir. Sementara nomor 12 juga disiapkan untuk Bahrain. Kita saksikan Fatadi.